Hati-hati kalau sholat jangan berdehem, bisa membatalkan sholat. Banyak yang belum tahu kalau ternyata berdehem saat sholat itu bisa membatalkan sholat. Kecuali apa? Kecuali simak video ini sampai selesai biar tidak gagal paham. Share untuk amal jariah kita semua. Perlu kita pahami bahwa salah satu hal yang membatalkan sholat itu adalah mengucapkan sesuatu yang tidak dianjurkan untuk diucapkan ketika sholat. Ulama berkata, an-nutqu biharfain mubtilun lis-sholati, bahwa mengucapkan dua huruf itu bisa membatalkan kepada sholat. Bahkan walau biharfin, walaupun satu huruf kita ucapkan ketika sholat, yang huruf itu mengandung makna, maka sholatnya tetap batal. Dan ulama mencontohkan seperti kalimat kum, seperti kalimat kun, seperti kalimat ki, seperti kalimat fi, seperti kalimat i, itu pun membatalkan kepada sholat. Lalu turunan daripada masalah ini, ulama menjelaskan, termasuk daripada salah satu mengeluarkan kata-kata atau berbicara ketika sholat itu adalah yang pertama, berdehem. Berdehem itu apa? Berdehem itu contoh seperti ini. Itu berdehem. Kemudian termasuk daripada mengucapkan kata-kata di dalam sholat itu adalah merintih, menangis, meniup menggunakan mulut ataupun meniup menggunakan hidung. Kemudian tertawa, kemudian batuk dan juga bersin. Itu semua bisa dikategorikan termasuk dalam an-nutqu biharfain, mengucapkan ucapan yang tidak dianjurkan diucapkan ketika sholat, yang bisa menyebabkan batal kepada sholat kita. Jadi kesimpulannya, berdehem saat sholat itu bisa membatalkan pada sholatnya jika dilakukan dengan cara sengaja tanpa udzur syar'i. Contoh berdehem yang membatalkan sholat adalah seperti misalkan kita berdehem hanya untuk diperhatikan oleh orang lain, maka berdehem seperti itu bisa membatalkan kepada sholatnya. Kenapa? Karena dianggap berbicara dan melakukan sesuatu yang bukan bagian daripada sholat. Jadi berdehem dengan cara disengaja itu membatalkan kepada sholat, kecuali berdehemnya karena memang uzur syar'i. Contohnya seperti kita sedang membaca Al-Fatihah. Ketika tengah-tengah kita membaca Al-Fatihah, misalkan di kalimat Ar-Rahmanir Rahim, ketika mau mengucapkan Malik Yaumiddin, suara kita tertahan oleh dahak yang ada di tenggorokan kita. Kita tidak bisa mengucapkan Malik Yaumiddin kecuali dengan cara berdehem. Maka berdehem itu berdehem udzur syar'i yang tidak akan membatalkan sholat. Tidak apa-apa, didehemkan saja. Malik Yaumiddin. Dan berdehem juga tidak akan membatalkan kalau misalkan berdehemnya dikarenakan karena tenggorokan yang gatal dan sangat darurat sehingga harus didehemkan, maka boleh dan tidak membatalkan sholatnya. Termasuk turunannya yang tadi, menangis, tertawa, meniup, merintih, batuk, juga bersin, meniup menggunakan mulut ataupun meniup menggunakan hidung. Contoh meniup menggunakan hidung, meniup menggunakan mulut, merintih seperti merintih kesakitan, atau menangis terseduh-seduh sehingga mengeluarkan suara-suara yang tidak dianjurkan untuk dikeluarkan di dalam sholat. Nah, jika itu dilakukan dengan cara sengaja-ngaja dan dibuat-buat, maka batal sholatnya. Tapi jika memang bersinnya, batuknya, menangisnya, tertawanya, merintihnya itu dilakukan dengan cara tidak disengaja, ataupun karena udzur syar'i yang kita tidak mampu menahan air mata ini ketika kita melaksanakan sholat sehingga mengeluarkan suara-suara rintihan, dan kemudian kita tertawa karena saking pinginnya tertawa, misalkan melihat sesuatu yang lucu, ataupun misalkan kita ingin batuk, ingin bersin. Jika semua hal itu kita lakukan dan kita melakukannya itu tidak dibuat-buat untuk main-main di dalam sholat, maka sholatnya tidak batal. Jadi marilah kita jaga kekhusyuan kita ketika sholat. Jangan sampai mulut ini mengeluarkan suara-suara yang tidak perlu. Sampai di sini semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.